Yang dimaksud dengan berkah adalah ziyadatul khair, yaitu kebaikan atau kenikmatan yang terus bertambah-tambah. Maksudnya adalah berkah itu suatu kebaikan, kenikmatan yang Allah berikan kepada seseorang atau kepada suatu negeri, dan kebaikan itu terus bertambah-tambah. Ketika dalam kehidupan ini seseorang itu telah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, berkah umurnya, berkah hartanya, berkah ilmunya, berkah pekerjaannya, berkah keluarganya, maka itulah puncak kebahagiaan dalam kehidupan ini yang hakiki. Oleh karena itu kaum muslimin, apapun yang kita cari dalam kehidupan ini, apapun yang kita kejar, yang penting berkahnya, bukan banyaknya. Biar sedikit tapi berkah, nikmat, daripada banyak tapi tidak berkah, justru sengsara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, judul khutbah yang akan khatib sampaikan kali ini adalah hidup berkah dan cara mendapatkannya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, menurut Imam Al-Ghazali, yang dimaksud dengan berkah adalah ziyadatul khair, yaitu kebaikan atau kenikmatan yang terus bertambah-tambah. Maksudnya adalah berkah itu suatu kebaikan, kenikmatan yang Allah berikan kepada seseorang atau kepada suatu negeri, dan kebaikan itu terus bertambah-tambah. Ketika dalam kehidupan ini seseorang itu telah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, berkah umurnya, berkah hartanya, berkah ilmunya, berkah pekerjaannya, berkah keluarganya, maka itulah puncak kebahagiaan dalam kehidupan ini yang hakiki. Oleh karena itu kaum muslimin, apapun yang kita cari dalam kehidupan ini, apapun yang kita kejar, yang penting
berkahnya, bukan banyaknya. Biar sedikit, tapi berkah, nikmat. Daripada banyak, tapi tidak berkah, justru sengsara. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu bagaimana ciri orang yang hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama, orang yang hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan terhindar dari berbagai persoalan, dari berbagai problema hidup, baik di masyarakat, berkeluarga, maupun dalam bekerja. Yang kedua, orang yang hidupnya berkah, hartanya walaupun sedikit, tapi manfaatnya banyak. Semakin banyak hartanya, maka semakin besar manfaatnya, baik untuk dirinya, keluarganya, maupun untuk orang lain. Yang ketiga, ciri orang yang hidupnya diberkahi oleh Allah, dalam keadaan apapun dia, susah, senang, kaya, miskin, dia selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Iza uti'tu raditu, wa iza raditu baraktu." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika aku kalian taati, maka aku akan ridho. Jika aku ridho kepada kalian, maka aku akan memberikan keberkahan kepada kalian. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang keempat, ciri orang yang hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan dalam hidup ini. Karena ketenangan, kedamaian, kebahagiaan itu Allah lah yang telah memberikannya. Dalam Al-Quran surat Al-Fat, Allah berfirman, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dialah Allah yang telah menurunkan kedamaian, ketenangan ke dalam setiap hati seorang mukmin, agar dengan ketenangan itu bertambah selalu imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu bagaimana cara kita untuk mendapatkan keberkahan dalam hidup ini? Pertama, cara kita untuk mendapatkan hidup berkah adalah kita harus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dua ini adalah merupakan syarat utama bagi kita untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96, Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Seandainya suatu penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Yang kedua, cara kita untuk mendapatkan hidup berkah adalah awali selalu aktivitas kita, awali selalu setiap pekerjaan kita dengan ucapan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap pekerjaan, setiap aktivitas yang diawali dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, maka di balik itu ada nilai ibadah dan keberkahan. Yang ketiga, cara kita untuk mendapatkan hidup berkah adalah banyak berdoa kepada Allah, agar Allah selalu berkenan memberikan keberkahan kepada kita. Misalnya ketika kita bertemu dengan saudara kita,
maka jangan lupa mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena di balik ucapan salam itu ada doa minta berkah kepada Allah. Kedua, ketika kita mau makan misalnya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Maka apa yang kita makan penuh dengan keberkahan. Ketiga, ketika kita sholat subuh, imam berdoa, kita mengaminkannya. Allahumma hdina fiman hadait, wa atina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait. Ya Allah, berikan kami petunjuk seperti mana orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Ya Allah, beri kami kesehatan seperti mana orang-orang yang telah Engkau beri kesehatan. Ya Allah, pelihara kami seperti mana orang-orang yang telah Engkau pelihara. Ya Allah, beri kami keberkahan terhadap apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, cara kita untuk mendapatkan hidup berkah adalah awali selalu aktivitas kita di pagi hari. Maksudnya, pekerjaan yang akan kita lakukan itu diawali dengan sholat subuh terlebih dahulu. Karena Rasulullah SAW selalu berdoa untuk umatnya supaya diberi keberkahan. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berilah keberkahan kepada umatku di pagi harinya. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, carilah rezeki untuk memenuhi kebutuhanmu di pagi hari, karena di pagi hari itu mengandung keberuntungan dan penuh dengan keberkahan. Semoga uraian yang singkat ini mampu memotivasi kita untuk mencari keberkahan dalam hidup ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma sholli wa sallim wa zikril wa taqabbal bijalika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim wa radhiyallahu ta'ala Alhamdulillah, alhamdulillahillazi amarna bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Radallahu an ashabihi wa qarbatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa anit tabi'in wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.